Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam tani, semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua, amin. Jumpa lagi dengan channel saya, channel yang membahas seputaran pertanian kopi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan menonton video dari saya, untuk mengikuti perkembangan informasi terbaru tentang perkopian dari channel ini. Yang belum subscribe bisa subscribe untuk membantu perkembangannya channel ini. Baik, langsung saja pada kesempatan sore kali ini kita akan berbagi ilmu ataupun berbagi informasi tentang bagaimana cara memperbesar ukuran buah kopi. Jadi kita lihat kalau sekarang di perkebunan saya buah kopi masih kelihatan kayak gini ya. Jadi setelah pasca pembungaan, jadi buah kopi ada yang sudah membentuk buah kayak gini, dan juga masih ada yang berbentuk mata yuyu. Jadi harapannya ke depannya tentunya kita berharap buah kopi ini bisa jadi sampai tua, maksudnya bisa menua dan berisi. Jadi kalau buah kopi ini berisi dan ukurannya besar, tentunya nantinya berat juga akan optimal ataupun maksimal. Jadi harapannya akan memberikan keuntungan output daripada panen kopi nantinya. Baik, apa saja yang menjadi dasar ataupun tips bagaimana sih memperbesar ukuran buah kopi pada tanaman kopi kita. Jadi intinya di sini yang paling penting adalah pemberian nutrisi ataupun makanan kepada pohon kopi yang kita tanam. Nah, makanan ataupun nutrisi itu apa? Intinya adalah pada pupuk. Terlebih di daerah saya ini baru saja ataupun mulai musim penghujan, jadi saat yang tepatlah kita untuk memulai pemupukan. Jadi pemupukan yang bagus itu dilakukan di saat awal dan di akhir musim penghujan. Nah, baru saja kita ini telah melakukan pemupukan. Jadi saya menggunakan pupuk NPK bersubsidi. Jadi karena budget ya, jadi saya menggunakan pupuk bersubsidi, namun alhamdulillah hasil tetap bagus. Yang penting kita tetap juga melakukan pemeliharaan ataupun perawatan rutinitas. Kita juga melakukan pemupukan, itu hasil ataupun output kopi nantinya tetap akan maksimal. Jadi yang pertama yaitu pemupukan. Kita karena menggunakan unsur NPK, jadi sudah memenuhi pupuk majemuk, jadi pasokan kalium yang tinggi yang dibutuhkan. Jadi intinya pasokan kalium daripada unsur pupuk tersebut. Nah, jadi unsur NPK itu sudah ada kalium. Jadi kalium itu dibutuhkan selama pembentukan buah dan juga pengisian buah untuk memaksimalkan akumulasi gula dalam buah dan biji kopi. Jadi kalau kita menggunakan NPK ataupun misalkan pupuk tunggalnya itu kalium, itu biji kopi itu akan bisa lebih besar dan kualitas dan juga beratnya nanti akan bisa bertambah karena buah akan lebih berisi. Jadi peran penting kalium itu melalui perannya dalam pergerakan gula dari daun. Jadi kalium terserap oleh batang dan daun. Yang kita lihat kalau kopi subur itu kelihatan daunnya itu hijau mengkilap. Jadi pasokan kaliumnya itu terpenuhi sehingga
memberikan kesuburan pada daun, dan si daun ini akan memberikan nutrisi kepada kopi dan membantu pertumbuhan dalam pembesaran dan juga kualitas kopi. Terus pupuk yang bagus selain NPK bersubsidi, kalau misalkan budget panjenengan itu lebih, itu bisa menggunakan ada NPK khusus untuk kopi. Jadi sudah mengandung Mg0, TE dan juga lain sebagainya. Terus untuk dosis pemupukan itu misalkan ini kopi baru umur kurang lebih 1 tahun ini, karena kelihatan ini kebetulan ada 2 cabang, dulunya cabang lancuran dari tanam bibit, jadi sudah saya sambung. Jadi setiap batang kopi itu membutuhkan pupuk yang mempunyai kandungan NPK. Jadi meskipun ini baru 1 tahun kita sambung, alhamdulillah sudah subur ya, standar lah. Jadi penggunaan pupuk untuk usia segini ini sebanyak 0,06 kg atau 60 gram per batang. Jadi misalkan kita tanam 1 hektar populasi 1.500, itu membutuhkan pupuk cuman 90 kg. Jadi untuk 4 kali pemupukan atau 15 kali untuk sekali pupuk. Jadi misalkan kita agendakan 1 tahun itu akan melakukan pemupukan 4 kali. Jadi tiap pemupukan itu dosisnya untuk tanaman kopi 0 sampai 1 tahun itu cuman 15 gram. Nah, perlu diketahui juga waktu pemupukan itu saya ulangi lagi dan sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu yang bagus di awal dan di akhir musim penghujan. Terus cara pemupukannya juga sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Jadi kalau kita lihat ini dari pangkal pohon, dari pangkal akar itu disesuaikan aja dengan panjang cabang. Jadi panjang cabang ataupun ranting yang melebar daripada pohon kopi ini kan dari batang, ini cabang ranting. Jadi kira-kira lurus aja ke bawah. Jadi misalkan kopi segini, yaitu kurang lebih 50 sampai 60 cm dari pangkal batang. Jadi itu disesuaikan dengan umur ataupun kesuburan dari pohon kopi masing-masing. Nah, kalau misalkan kita sudah bikin koen ataupun rorak atau got buntu, jadi di sebelah dalamnya daripada rorak yang kita buat, itu sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Nah, jadi kita lihat tentunya ada perbedaan. Coba teman-teman yang belum optimal ataupun maksimal dalam pemeliharaan pohon kopi, nanti bisa dicoba dilakukan pemupukan di awal musim penghujan ini, itu dengan menggunakan pupuk yang ada unsur K-nya. Itu bisa pupuk tunggal ataupun pupuk majemuk, bisa menggunakan pupuk majemuk NPK misalkan. Jadi harapannya memberikan pasokan nutrisi kepada buah kopi yang masih muda. Jadi sangat bagus untuk di usia buah kopi yang masih muda ini. Di samping itu juga mengurangi kerontokan buah, karena dengan adanya pasokan nutrisi yang optimal dari perakaran dan juga ke batang dan juga ke ranting ataupun cabang dan ke daun. Jadinya intinya kalau daunnya subur, bisa memasok nutrisi ke buah ataupun kopi, yang nantinya harapannya kopi bisa ukurannya lebih besar,
bisa berat, lebih berat lagi karena kopi lebih berisi, dan tentunya harapannya nanti panen lebih optimal. Demikian penjelasan tentang cara memperbesar ukuran buah kopi, itu sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Bagi yang belum jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar. Cukup sekian penjelasan ataupun informasi berbagi ilmu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.